Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Ya Robbal Alamin. Perkenalkan, saya Diki Nurul Ilham dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya akan menjelaskan materi tentang pneumatik. Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan tentang aktuator pneumatik. Sebelum ke materi, alangkah lebih baik kita harus mengetahui definisi atau pengertian dari pneumatik. Menurut Wikipedia, pneumatik berasal dari kata dasar pne dan matik. Pne artinya udara tekanan dan matik yang berarti ilmu atau hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu. Sehingga arti lengkap dari pneumatik adalah ilmu atau hal-hal yang berhubungan dengan udara bertekanan. Nah, ini merupakan sistem elemen dasar dari pneumatik, yaitu yang pertama ada output, kedua ada pengendali sinyal, ketiga ada pemroses sinyal atau prosesor, keempat ada sinyal input, terakhir ada sumber energi udara bertekanan, yaitu dengan kompresor. Nah, kompresor ini berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan memanfaatkan udara tersebut, kemudian disimpan di dalam tangki udara untuk disuplai kepada pemakai. Pemakai di sini yaitu sistem pneumatik. Nah, kita ke materi. Yang materi utama adalah aktuator pneumatik. Aktuator adalah bagian keluaran untuk mengubah energi suplai menjadi energi kerja yang dimanfaatkan. Sinyal keluaran dikontrol oleh sistem kontrol dan aktuator bertanggung jawab pada sinyal kontrol melalui elemen kontrol terakhir. Adapun aktuator pneumatik dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Pertama ada gerak lurus dan kedua ada gerak putar. Nah, yang pertama adalah gerakan lurus atau gerakan linier. Terbagi menjadi dua, yaitu satu silinder kerja tunggal, yang kedua silinder kerja ganda. Yang kedua, gerakan putar. Terbagi menjadi dua, yaitu motor udara dan aktuator berputar. Nah, ini adalah simbol-simbol aktuator linier, yaitu yang pertama ada silinder kerja tunggal dengan simbol seperti ini. Yang kedua, silinder kerja tunggal, piston dengan magnet tetap, yaitu simbolnya seperti ini. Yang ketiga, silinder kerja ganda dengan simbol seperti ini. Selanjutnya, simbol aktuator gerakan putar. Yang pertama, motor udara putaran satu arah, kapasitas tetap dengan simbol seperti ini. Selanjutnya, motor udara putaran satu arah, kapasitas bervariasi dengan simbol seperti ini. Selanjutnya, motor udara putaran dua arah, kapasitas bervariasi dengan simbol seperti ini. Yang terakhir, aktuator putar lintasan terbatas putaran dua arah dengan simbol seperti ini. Selanjutnya, konstruksi silinder kerja tunggal, yaitu yang pertama ada rumah silinder, kedua lubang masuk udara bertekanan, ketiga piston, keempat batang piston, yang kelima pegas pengembali. Yang pertama adalah rumah silinder atau cangkang dari silinder. Lubang masuk udara bertekanan ini berfungsi untuk mendorong piston dan mengakibatkan batang piston akan maju dengan udara bertekanan yang masuk tadi. Nah, yang selanjutnya adalah piston. Piston ini bagian yang merubah energi tekanan menjadi gerak. Dalam hal ini, gerak maju mundur sesuai arah tabung silinder. Nah, adapun piston ini terhubung dengan batang piston. Nah, batang piston ini untuk melakukan gerakan maju atau mundur pada silinder. Selanjutnya, pegas pengembali
Dia berfungsi untuk mengembalikan piston ke posisi awal jika tidak ada udara bertekanan yang masuk. Maka gaya dari pegas akan mengembalikan piston ke posisi awal. Selanjutnya ada konstruksi silinder kerja ganda. Terdiri dari batang atau rumah silinder, yang kedua saluran masuk, ketiga saluran keluar, keempat batang piston, kelima seal, keenam bearing, ketujuh piston. Yang pertama, batang atau rumah silinder. Sama halnya dengan silinder kerja tunggal, ini merupakan cangkang dari silinder kerja ganda. Selanjutnya adalah saluran masuk dan saluran keluar. Nah, pada saluran ini, yang kedua ataupun yang ketiga, dia berfungsi sebagai input ataupun output. Jika inputnya atau nomor dua saluran ini akan diisi oleh udara bertekanan, maka dia akan mengakibatkan piston maju. Jika kebalikannya, jika nomor 3 diisi oleh udara bertekanan, maka dia akan mendorong piston ke posisi belakang. Selanjutnya ada batang piston. Nah, batang piston ini sama halnya dengan konstruksi dari silinder kerja tunggal. Jadi batang piston ini merupakan bagian merubah energi tekanan menjadi gerak. Nah, seperti itu, seperti yang di konstruksi silinder kerja tunggal. Yang kelima, ada seal. Seal ini pada sistem pneumatik digunakan untuk mencegah kebocoran dari suatu sistem yang bergerak. Nah, selanjutnya ada bearing. Fungsi bearing adalah menjaga agar poros batang piston tidak langsung bergesekan dengan rumah silinder. Selanjutnya ada piston. Nah, piston ini sudah dijelaskan di slide yang tadi. Ya, piston terhubung dengan batang piston untuk melakukan gerakan pada silinder. Berikut ini akan saya demonstrasikan cara kerja dari silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda. Saya akan mendemonstrasikan silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda menggunakan aplikasi FluidSim versi 4. Nah, perbedaan yang pertama, silinder kerja tunggal dia memiliki pegas. Sementara pada silinder kerja ganda, dia tidak memiliki pegas. Yang kedua, silinder kerja tunggal memiliki satu saluran udara bertekanan, sementara silinder kerja ganda memiliki dua saluran udara bertekanan. Untuk cara kerja silinder kerja tunggal, dia harus diberi udara bertekanan. Setelah ada udara bertekanan masuk, dia akan maju karena piston ini terdorong oleh udara bertekanan. Tapi jika dia tidak diberi udara bertekanan, maka pegas tersebut akan mendorong piston ke posisi awal. Sementara untuk silinder kerja ganda, piston ini akan maju, dia harus diberi udara bertekanan lewat lubang A. Sementara untuk silinder kerja ganda, agar piston ini maju, maka udara harus masuk lewat saluran A. Sebaliknya, jika piston akan posisi ke belakang, maka saluran udara bertekanan harus masuk lewat saluran B. Contoh, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.